Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ibu berharap kalian tetap sehat ya, tetap bersemangat belajar bersama Ibu. Nah, sekarang kalian belajar tentang bab aritmatika sosial. Nah, para siswa, perhatikan pada slide berikut. Para siswa, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Nah, dalam aritmatika sosial ini, para siswa, ada kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian. Antara lain, kalian mengenal istilah penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Nah, dalam materi ini, kalian akan diajak pada menemukan dan memahami rumus terkait dengan kegiatan aritmatika sosial. Diharapkan, rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal, namun juga benar-benar dipahami. Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui, sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan pada materi sebelumnya. Nah, setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan kalian mengenal tentang aktivitas di sekitar yang terkait dengan aritmatika sosial. Selain itu, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak jika suatu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait aritmatika sosial. Jadi kata kunci yang kalian pahami nanti adalah tentang keuntungan, kerugian, bunga, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Inilah pokok bahasan yang akan kalian pelajari pada video-video pembelajaran yang akan kalian pahami dalam aritmatika sosial. Oke, para siswa, untuk yang pertama, yaitu tujuan video pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami keuntungan dan kerugian. Jadi untung dan rugi. Oke? Para siswa, perhatikan beberapa contoh dari peristiwa yang ada dalam proses pembelajaran kali ini. Ini ada satu contoh. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang senilai 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada suatu hari, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari permasalahan ini para siswa, kalian diharapkan agar kalian bisa menilai apakah nanti Pak Subur itu mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, siap ya? Coba perhatikan. Yang pertama, dari kalimat ini, kalian bisa menentukan bahwa Pak Subur menghabiskan 1 juta rupiah. Ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pak Subur. Jadi modal yang dikeluarkan atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Subur adalah senilai 1 juta rupiah. Ya. Kemudian pada hari ini Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Satu porsinya Rp10.000. Maka pemasukan yang diterima oleh Pak Subur adalah 110 dikalikan 10.000 menjadi Rp1.100.000. Nah, dari pengeluaran dan pemasukan ini, coba kalian amati. Lebih besar mana pengeluaran dan pemasukan pada hari ini? Iya, bagus.
lebih besar pemasukan. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa Pak Subur untung apa rugi? Oke, terpintar kalian ya. Ternyata Pak Subur untung ya. Kenapa? Karena pemasukannya itu lebih besar dari pengeluarannya. Sehingga kalian bisa menentukan keuntungan yang diterima oleh Pak Subur adalah untung sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran, yaitu Rp1.100.000 dikurangi 1 juta, yaitu 100.000. Jadi keuntungan Pak Subur hari ini adalah 100.000. Nah, oke, kalian pahami ini ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini gambar apa para siswa? Iya, betul, ini gambar semangkok bakso ya. Ada apa ini? Nah, ini Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Ya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 130 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari ini terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, para siswa, coba sekarang kita amati ya. Apakah hari ini Pak Soso rugi ataukah untung? Oke, kita amati ya. Yang pertama, coba kalian amati. Pak Soso ini sudah menghabiskan biaya 800.000. Artinya, beliau sudah mengeluarkan uang 800.000 untuk belanja bahan baku bakso ya. Sehingga modal yang dikeluarkan hari ini itu sudah Rp800.000. Ternyata dari hasil penjualannya, beliau ini berhasil 90 porsi yang dijual. Nah, pemasukannya menjadi 90 dikalikan 8.000, yaitu Rp720.000. Nah, perhatikan, pengeluaran dengan pemasukan ternyata lebih besar mana? Iya, bagus, lebih besar pengeluaran. Sehingga kalau pengeluarannya lebih besar, maka Pak Soso untung apa rugi? Iya, bagus, Pak Soso mengalami kerugian para siswa. Karena pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya. Ruginya berapa? Ya, ini kita hitung. Ruginya adalah 800.000 dikurangi 720.000, yaitu Rp80.000. Nah, kalau tadi permasalahannya adalah keuntungan, sekarang kerugian. Nah, sekarang coba amati pada masalah berikutnya yang ketiga. Ini gambar apa? Oke, bagus. Ini gambar sate ya. Ada apa dengan gambar sate ini? Ternyata ini adalah satenya Pak Sarto. Ya. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Ya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat sate 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, pada hari ini terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku hanya terjual 70 porsi. Nah, dari kalimat ini, dari peristiwa ini, kalian akan menyelidiki Pak Sarto itu apa untung, apa rugi ya. Nah, kita coba ya. Hari ini Pak Sarto sudah menghabiskan Rp700.000, berarti pengeluarannya sudah Rp700.000 ya. Modal yang dikeluarkan atau pengeluaran sama dengan Rp700.000. Kemudian dari hasil penjualan, ternyata pemasukannya atau hasil penjualannya adalah 70 porsi dikalikan 10.000 karena satu porsi itu 10.000 sehingga 70 kali 10.000 menjadi 700.000. Nah, coba perhatikan.
Antara pengeluaran dan pemasukan bagaimana para siswa? Iya, betul, sama ya. Sama-sama 700.000. Maka kalau pengeluaran sama dengan pemasukan, itu namanya impas. Ya, itu namanya impas. Yaitu bahwa 700.000 dikurangi ini 700.000 ya, sama dengan 0. Ini namanya peristiwa impas kalau sama. Oke, nah inilah beberapa poin yang harus kalian pahami dengan baik. Bagaimana situasi itu dikatakan untung, bagaimana dikatakan rugi, dan bagaimana dikatakan impas. Oke, pelajaran selanjutnya adalah persentase keuntungan. Nah, sering sekali kalian menjumpai istilah berapa persen untung yang diperoleh oleh seseorang, berapa persen rugi yang diperoleh oleh seseorang. Maka persentase keuntungan bisa diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikalikan 100%. PU adalah persentase untung, HJ harga jual, HB harga beli, ya. Sehingga rumus ini adalah persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Jadi ini keuntungannya. Jadi keuntungannya dicari dulu, kemudian dibagi dengan harga beli. Jangan sampai terbalik dengan harga jual ya. Rumusnya dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Oke, coba perhatikan contoh berikut. Contoh soal. Nah, ini ada gambar sepeda motor para siswa. Ada apa sih dengan sepeda motor ini? Coba perhatikan, ada soal ya terkait dengan sepeda motor ya. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Coba perhatikan. Ayo, sekilas ini ya. Membelinya 4 juta rupiah. Menjualnya 4.200.000 rupiah. Langkah yang pertama untuk mencari persentase keuntungan adalah kalian harus mencari untung yang diperoleh oleh Pak Dedi. Oke, kita hitung. Untung yang diperoleh oleh Pak Dedi adalah 4.200.000 dikurangi 4 juta, yaitu 200.000 rupiah. Jadi untungnya 200.000. Nah, bagaimana cara mencari persentase keuntungan? Perhatikan berikut. Persentase keuntungan itu sama dengan untung dibagi harga beli dikalikan 100%. Ya. Untungnya adalah 200.000. Dibagi harga belinya yang ini para siswa, 4 juta ya. Jangan keliru dengan 4.200.000 ya, tapi 4 juta. Jadi harga belinya ini. Jadi 200.000 dibagi 4 juta dikalikan 100.000. Nah, ini bisa kalian tisik ya. 0 di belakang 5 ini ditisik, kemudian ini juga 0,5 ditisik sehingga tinggal 2/40 kali 100%. Atau 200/40%, yaitu sama dengan 5%. Jadi, persentase keuntungan Pak Dedi adalah 5%. Nah, seperti ini para siswa cara mencari persentase keuntungan. Insya Allah mudah ya, mudah insya Allah. Kalian senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan untuk memahami materi-materi pelajaran yang disajikan. Oke, tetap berdoa dan semangat ya. Nah, sekarang berikutnya, yaitu persentase kerugian. Nah, rumusnya adalah seperti ini para siswa, ya. Persentase rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, harga beli dikurangi harga jual ini termasuk rugi, ya. Jadi rugi itu rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Dibagi harga beli dikalikan 100%. Ya. Ini keterangannya, PR itu adalah persentase kerugian. HJ adalah harga jual atau total pemasukan dan HB adalah harga beli atau modal ya. Ini dipahami rumus ini ya, dipahami rumus ini. Kemudian coba perhatikan contoh soal berikut ini ya. Ini ada gambar lahan tanah para siswa ya.
perhatikan. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, langkah pertama bagaimana? Iya, bagus. Langkah pertama kamu cari kerugiannya dulu, ya. Hitung kerugiannya. Nah, ruginya adalah 40 juta dikurangi 38 juta sama dengan 2 juta. Kemudian berikutnya mencari persentase kerugian, yaitu persentase kerugian 2 juta, jadi rugi ini dimasukkan ya 2 juta dibagi dengan harga belinya. Harga beli tanah berapa? Iya, bagus, harga beli tanah adalah 40 juta. Jadi 2 juta dibagi 40 juta dikalikan 100%. Proses menghitungnya, ini yang 0 ini bisa kalian tisik. Ini kan nolnya 6 ya. 2 juta ini ditisik nolnya 6. Kemudian 40 juta ini ditisik juga. Sehingga tinggal 2/40 kali 100%. Menjadi 200/40%. Kalau dihitung adalah 5%. Ya. Jadi persentase kerugian Pak Rudi adalah 5%. Nah, demikianlah para siswa untuk materi kali ini tentang keuntungan dan kerugian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jaga kondisi, jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan diberi kemudahan oleh Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.